Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang hartawan bernama Pak Sul. Dia pernah bermimpi bahwa dia mati dan segera menghadap Santo Petrus sebagai pemegang kunci pintu kerajaan surga. Lalu Santo Petrus mengajaknya masuk serta mendampingi dia melewati sebuah jalan yang mulus. Dan dilihatnya bahwa rata-rata hampir semua rumah yang ada di situ sungguh megah.
Ketika ia melihat salah satu rumah di tengah-tengah kompleks yang sangat indah, ia bertanya kepada Santo Petrus perihal siapa pemilik rumah itu. Santo Petrus pun menjawab, "Itu adalah rumah tinggal dari karyawan Anda." Sambil tersenyum, Pak Sul berkata dalam hatinya, "Jika karyawan saya saja bisa memiliki rumah surgawi semegah itu, maka saya dapat membayangkan bagaimana rupa dan bentuk rumah saya pasti lebih megah dan indah." Segera sesudah itu mereka tiba pada suatu perkampungan kumuh dengan jalan yang sempit, becek dan pengap, serta di kanan kirinya terdapat rumah-rumah yang sangat kecil, sederhana dan reot. Ketika tiba di salah satu rumah di pojok yang terlihat paling reot, Santo Petrus segera menunjuk ke arah rumah itu sambil berkata kepada Pak Sul, "Itulah rumah Anda, dan Anda akan tinggal di gubuk itu selama-lamanya." Mendengar itu, Pak Sul pun bereaksi keras dan berkata, "Mana mungkin saya akan tinggal di gubuk sereot itu?" Dengan tenang Santo Petrus menjelaskan kepadanya, "Inilah rumah terbaik untuk Anda, dan Anda harus mengerti bahwa kami hanya membangun rumah di sini dengan bahan-bahan yang Anda kirim lebih dahulu ke sini waktu Anda masih hidup di dunia." Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal cerita ini pada dasarnya ingin menjelaskan kepada kita tentang situasi yang akan kita alami kelak sesudah pengembaraan kita di dunia ini berakhir. Ada cukup banyak cerita yang pada dasarnya bertujuan membantu kita untuk bisa memahami, mengerti, atau sekurang-kurangnya membayangkan bagaimana kiranya nasib hidup kita sesudah siara hidup kita di dunia yang sementara ini berakhir. Jadi pada prinsipnya, kisah tadi mau menegaskan keyakinan iman kita akan adanya dua situasi atau kenyataan yang sungguh berbeda yang akan kita alami sesudah kematian kita, yang sering kita sebut sebagai surga dan neraka. Selain itu, cerita tadi juga ingin menunjukkan, bahkan menegaskan, adanya hubungan yang erat yang tak terpisahkan antara situasi hidup kita sekarang di dunia fana ini dengan situasi hidup kita kelak sesudah kematian kita. Maksudnya, apa yang akan kita alami kelak di dunia seberang sana mempunyai kaitan yang sangat erat dengan apa yang telah kita perbuat selama hidup kita di dunia fana ini. Inilah yang dimaksudkan dengan konsep tentang pahala atau jasa atau amal dan kebaikan atau tindakan manusia selama hidupnya di dunia ini yang turut menentukan situasi hidupnya kelak sesudah kematiannya. Inilah konsep yang juga dianut Gereja Katolik, yang di satu sisi mengakui adanya pengaruh dari setiap perbuatan manusia selama hidupnya di dunia bagi kehidupannya kelak di dunia seberang sana. Di sisi lain, konsep tentang pahala ini juga bertujuan menghindarkan kita dari keyakinan yang keliru dan berat sebelah tentang takdir ilahi yang mengatakan bahwa keselamatan manusia telah ditentukan lebih dahulu oleh Allah yang kekal sejak semula. Ini berarti bahwa selain oleh rahmat Allah, keselamatan manusia pun ditentukan oleh kebebasan, sikap, dan tanggapan manusia terhadap rahmat Allah itu, yang terungkap dari perbuatannya yang nyata selama hidupnya
di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup kita baik dan boleh kembali kepada asal kita dan bersatu dengan Tuhan, serta melarut dalam kasih-Nya, saat itulah kita mengalami surga. Dan kalau hidup kita jelek dan kotor, kita sendiri akan merasa menderita bahwa kita tak pernah akan sampai tujuan. Semua yang kita kumpulkan dan kita bangun akan terasa sia-sia, dan itulah neraka. Kehidupan sesudah kematian, surga atau neraka, bukan soal tempat atau waktu, tetapi soal sampai atau tidak. Soal kembali kepada asal dan melarut bahagia bersamanya, atau soal hilangnya segala impian dan harapan untuk kembali kepada Sang Kasih abadi. Soal bisa kembali ke rumah Bapa, atau tetap mengembara sebagai makhluk terkutuk. Surga itu rumah Bapa, tempat istirahat sesudah lama dan jauh mengembara di dunia fana. Neraka itu adalah jalan yang tidak berujung, suatu perjalanan menuju ke negeri yang hilang, the lost paradise. Pilihan ada pada masing-masing kita selama menjalani masa hidup di dunia ini. Karena itu benarlah kata Santa Teresia dari Kalkuta dalam catatan hariannya tentang pengadilan cinta. Pada akhir kehidupan, kita tidak akan diadili dengan berapa banyak gelar yang sudah kita raih, berapa banyak harta yang sudah kita peroleh dan kita kumpulkan, berapa banyak karya yang sudah kita buat. Melainkan kita akan diadili dengan, ketika aku lapar, apakah kamu memberi aku makan? Ketika aku telanjang, apakah kamu memberi aku pakaian? Ketika aku tidak punya rumah, apakah kamu memberi aku tumpangan? Dan ingatlah, orang bukan hanya lapar karena ketiadaan makanan, tetapi juga lapar karena ketiadaan cinta dan perhatian. Orang telanjang bukan hanya karena ketiadaan pakaian, tetapi telanjang karena harga diri dan martabatnya dilecehkan. Orang tidak bisa menumpang bukan karena ketiadaan rumah, tetapi karena penolakan dan dipinggirkan dari kehidupan bersama. Inilah Kristus yang menderita dan disiksa. Semoga kita tidak berhenti untuk berlomba-lomba hidup baik sesuai ajaran Kristus dan berlomba-lomba berbuat baik sesuai hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau Maha Agung dan Maha Kudus. Namun Engkau menghendaki pengakuan dan cinta kasih dari pihak manusia yang memerlukan pertolongan. Kami mohon, semoga penghormatan kami kepadamu dapat kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.